Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang komparasi teknologi komputer. Yang pertama ada materi prosesor. Intel Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat dan sekarang terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan khususnya pada sirkuit terpadu. Intel juga membuat network card, komputer, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor, termasuk MEMS. Pada tanggal 2 Januari 2006, Intel mengganti logo dan slogannya untuk pertama kali. Walaupun slogan pertamanya Intel Inside dipertahankan, slogan korporatnya diganti dengan Leap Ahead. Kemudian berganti slogan korporatnya menjadi Sponsor of Tomorrow pada 2010. Lalu Insight pada tahun 2013 dan akhirnya Experience What's Inside pada tahun 2015. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Intel mempunyai produk utama yaitu mikroprosesor yang sudah terkenal teknologinya dan digunakan hampir di seluruh perangkat komputer di dunia. Berikut adalah beberapa produk mikroprosesor yang diproduksi oleh Intel. Yang pertama ada Intel Xeon, Intel Core, Pentium, Celeron, Intel Atom, Intel Movidius, VPU, Intel Quark. Seperti yang disebutkan di atas bahwa banyak varian prosesor produksi oleh Intel yang paling populer saat ini di semua kalangan adalah Intel Core. Pada Intel Core sering disebut level prosesornya sendiri, mulai dari i, i3, i5, dan i7 yang terbaru, yaitu i9. Jadi sebelum seri Core i ini muncul, sudah ada beberapa jenis seperti Core Duo, Core 2 Duo, Core 2 Quad, dan lainnya. Intel Core sendiri memiliki generasi masing-masing untuk setiap prosesor yang diproduksi. Pada saat ini sudah sampai generasi ke-10 prosesor Intel Core yang dilepas ke pasar. Sekedar informasi bahwa generasi ke-11 dari Intel Core akan segera rilis. AMD. AMD adalah sebuah perusahaan terbesar kedua masuk mikroprosesor, termasuk arsitektur x86 setelah Intel, dan ketiga terbesar memasok unit pengolahan grafis. AMD juga memiliki 21% dari expansion pemasok non-volatile memory flash. Pada tahun 2007, AMD berada di peringkat 11 di antara para produsen semikonduktor dari segi pendapatan. Terdapat banyak produk prosesor yang diproduksi oleh AMD. Di antaranya adalah Alton, Ryzen, Threadripper, EPYC. Dari sekian produk yang dimiliki AMD, ada salah satu produk yang sedang naik daun, yaitu AMD Ryzen. Pada line up produk ini cukup menarik untuk diperhatikan. Mengingat Ryzen memiliki spesifikasi yang lebih kuat dibandingkan produk sebelumnya. Ryzen sendiri telah sampai pada generasi kelima dari seri 5000 untuk setiap level pada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, dan Ryzen 9. Khususnya Ryzen 3, varian tertingginya ada di Ryzen 3 3300X. Sekarang kita akan bahas tentang video graphic adapter atau VGA. VGA ini ada yang menyebutnya juga sebagai video graphic array, video cards, video adapter, graphic card, dan lainnya. VGA adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. VGA merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus VGA karena didukung oleh banyak produsen monitor dan kartu grafis.
Istilah Vega sendiri juga sering digunakan untuk mengacu kepada resolusi layar berukuran 640 kali 480, apapun pembuat perangkat keras kartografisnya. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor untuk proses desain grafis atau bermain video game. Diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Produsen kartu grafis yang terkenal antara lain adalah AMD Radeon dan Nvidia. Di sini ada Vega Nvidia yang merupakan salah satu Vega yang terkenal dan sudah digunakan oleh berjuta unit komputer. Walaupun lewat produknya tidak hanya Vega Card, namun sudah menjadi kepastian bahwa VGA Card merupakan produk unggulan dari Nvidia. Keunggulan Nvidia dalam produksi VGA Card pada istilah komputer Unified Device Architecture atau yang disebut CUDA Core. CUDA merupakan platform untuk paralel computing dan model API atau yang disebut Application Program Interface yang dibuat oleh NVIDIA, AMD Radeon. Sebagai kompetitor dari NVIDIA sebagai produsen VGA card, AMD Radeon sendiri dahulu bernama ATI Radeon yang dirilis pada tahun 2000. Beberapa varian yang dimiliki Radeon sendiri terdiri dari Radeon H 2000, HD 3000, HD 4000, HD 5000, HD 6000, HD 7000, dan HD 8000. Kemudian disusul oleh seri Radeon R5, R7, R9 yang selanjutnya diupdate menjadi yang terbaru yaitu seri RX 5000 dan seri Radeon Vega. Selanjutnya ada storage teknologi atau memori. Tidak kalah perkembangan dengan prosesor dan VGA, storage secara teknologi berkembang cukup pesat dan bahkan dapat berpengaruh besar terhadap performasi suatu komputer. Lalu kita mengenal piringan hitam sebagai tempat penyimpanan data. Kemudian muncul CD drive hingga hard disk drive yang bermanfaat yang memanfaatkan magnetic tape untuk menyimpan berbagai macam data. Namun seiring dengan berkembang teknologi, muncul varian seperti berikut. SSHD yang disebut Solid State Hybrid Drive dan SSD yang disebut Solid State Drive. SSHD merupakan penggabungan antara SSD dan HDD yang pada satu perangkat. Namun bukan kemampuan SSD sepenuhnya yang disatukan, namun meningkatkan change memory HDD yang lebih besar sehingga kecepatan transfer datanya lebih cepat dari HDD biasa dan mendekati SSD. Selanjutnya, SSD merupakan tempat penyimpanan teknologi yang paling mutakhir dengan performa kecepatan transfernya yang sangat cepat tergantung bus data yang digunakan. Oleh karena hal tersebut, terdapat beberapa varian SSD di antaranya seperti SATA SSD, M2 SATA SSD, M2 NVMe SSD. Sekarang ada perbandingan antar teknologi. Yang pertama dari prosesor. Kelebihan kekurangan prosesor Intel. Kelebihannya, brand sudah banyak dikenal oleh masyarakat, durabilitas lebih baik dari AMD, cocok untuk pekerjaan berat. Penggunaan single core lebih terjamin. Kekurangan, bila di-upgrade harus membeli motherboard yang baru juga. Heatsinknya tidak beragam, harga lebih mahal dari AMD, multicore kurang dibandingkan AMD. Terus ada kelebihan dan kekurangan AMD. Kelebihannya yaitu lebih murah, multicore lebih banyak dari Intel, heatsink fan mempunyai beragam tipe, support soket lebih ramah. Kekurangannya banyak bug dari beberapa software, gampang panas walaupun sudah diberi fan cooler, tetapi suhu lebih gampang panas dari Intel. Beberapa software game tidak mendukung, brand masih banyak yang tidak mengenal. Selanjutnya ada perbandingan antara teknologi VGA. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan NVIDIA. Kelebihannya lebih cocok untuk gaming, banyak dipakai oleh developer game dunia. Kualitas grafis di game lebih halus dan hidup, didukung teknologi ray tracing secara real time, khusus RTX.
Ya, kekurangannya harga lebih mahal, kurang handal saat memutar video resolusi tinggi, tidak mendukung teknologi UFD. Prosesor decoding video masih melibatkan prosesor, konsumsi listrik lebih boros. Terus ada kekurangan dan kelebihan dari AMD Radeon. Kelebihannya lebih cocok untuk multimedia oleh konten digital, dibekali Unified Video Recorder, putar video SD lebih mulus, fitur Infinity gabung 6 monitor untuk dapat gambar lebih luas, konsumsi listrik lebih efisien, harga lebih murah. Kekurangannya tidak cocok untuk gaming, tidak mendukung Six sehingga grafis 3D tidak detail, kualitas grafis game lebih rendah dibandingkan Nvidia. Terus ada perbandingan teknologi storage. Kelebihan dan kekurangannya HDD. Kelebihannya harga HDD ternyata lebih murah dibandingkan SSD. Kapasitas HDD jauh lebih besar dari SSD. Kekurangannya HDD salah satu komponen yang bergerak. Hal, hal ini menyebabkan sedikit berisik dari pada SSD. HDD yang kedua, HDD lebih cepat rusak. Fungsi mekanik yang membuat komponen cepat atau lambat akan rusak. Kelebihan dan kekurangan SSD. Kelebihannya komputer akan hidup lebih cepat, menyalin dan paste file dengan SSD hanya membutuhkan waktu lebih singkat dari HDD. Hemat listrik, SSD hanya membutuhkan 10% dari listrik dari HDD. Komputer tidak akan lambat ketika multitasking dengan SSD, sebab mesin pembaca SSD lebih cepat dari memori lainnya. Bobot SSD jauh lebih ringan ketimbang HDD. Kekurangannya mungkin beberapa kali lipat lebih mahal dari HDD. Chip SSD yang rusak berisiko merusak data yang ada di dalamnya, kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kesimpulannya, bagus atau tidaknya sebuah teknologi ditentukan oleh kebutuhan masing-masing. Jika teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan, maka teknologi tersebut akan berjalan dengan sempurna. Teknologi akan terus berkembang mengikuti zaman. Semakin mahal teknologi tersebut belum tentu sempurna. Semakin murah teknologi tersebut, belum tentu teknologi tersebut performanya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.